Selamat malam, perkenalkan nama saya Alpa Yoga Mardika, NPM 195303-2004. Di sini saya akan menjelaskan 3 pasal yang berkaitan dengan implementasi prinsip checks and balance. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prinsip checks and balance. Prinsip checks and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang ditanggulangi mekanisme checks and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk hindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah instalasi. Perubahan UUD NRI tahun 1945 yang kelima telah menunjukkan arah atau politik hukum yang bertujuan untuk memperkuat posisi DPD dalam rangka mewujudkan adanya checks and balance dalam lembaga perwakilan oleh negara itu. Ada beberapa perubahan mendasar dalam usulan perubahan tersebut, yakni sebagai berikut. A. Adanya reposisi terhadap keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Pasal 2 ayat 1. Usulan perubahan bentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kata anggota dihapus namun diganti secara kelembagaan. Kata anggota dalam UUD NRI tahun 1945 menyebabkan MPR menjadi lembaga ketiga dalam struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Hal ini akan menyulitkan terutama dalam pengambilan keputusan. Kalau konsepnya adalah anggota bukan lembaga, maka dalam prakteknya setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Maka usulan perubahan tersebut menuntut penulis perlu untuk mempertimbangkan dengan menghilangkan kata anggota akan menyebabkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tersendiri namun merupakan joint session antara DPR dan DPD. Dari segi efektivitas, ketentuan pasal usulan perubahan tersebut akan mempermudah pengambilan keputusan di MPR karena masing-masing lembaga akan berbicara sesuai dengan apa yang telah disepakati di masing-masing kamar. B. Berdasarkan pasal 18F, usulan perubahan ditentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memegang kekuasaan legislatif. Pasal ini merupakan perubahan terhadap ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, dalam usulan perubahan tersebut, DPD memegang kekuasaan membentuk UU bersama dengan DPR. Dengan kewenangan tersebut, DPD dan DPR memiliki kedudukan yang setara, memunculkan checks and balance karena memiliki kewenangan yang sama-sama kuat. Hal inilah yang mungkin agak berbeda ketika membaca UUD NRI tahun 1945 yang hanya memberikan DPD wewenang legislasi yang hanya terbatas pada pengajuan RUU dan beberapa jenis UU hanya memberikan pertimbangan, sehingga pada waktu itu posisi DPD tidak dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kewenangan DPR. C. Di samping dalam fungsi legislasi, checks and balance juga terlihat dalam pelaksanaan fungsi anggaran, budgeting function. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 21A usulan pembuat perubahan dan yang menentukan bahwa Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan perwakilan daerah untuk dibahas pada waktu bersamaan. Ketentuan pasal ini memberikan kedudukan yang sama kuat terhadap DPR dan DPR dan DPD terkait dengan pengesahan RAPBN, RUU APBN dari DPR dan DPD. Apabila perbandingan dengan ketentuan yang ada dalam UUD NRI tahun 1945, di mana RUU APBN hanya diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, sedangkan DPD hanya akan memberikan pertimbangan, dan itu tidak mengikat, sehingga sangat terlihat checks and balance dalam bidang anggaran berdasarkan usulan perubahan dapat diwujudkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip checks and balance. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.